Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah. Anak-anak, tidak lupa yang pertama marilah selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi kenikmatan lahir dan batin sehingga masih bisa berpuasa. Yang kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam marilah selalu kita panjatkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku SMP Gajah Mungkur 11 Pracimantoro, pada saat ini di tema yang kedua saya akan menyampaikan amalan-amalan sunnah di bulan puasa yang sering kita sepelekan padahal bernilai sangatlah tinggi. Anak-anak semua, puasa pada bulan ini tidak cukup kita hanya tarawih, kita hanya menahan lapar, haus, namun ada beberapa item yang harus kalian amalkan supaya ini bisa mengangkat derajat kita, bisa menambah pahala kita, dan bisa mengangkat diri kita besok menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah kira-kira yang harus kalian kerjakan dan mudah, yaitu tentang sedekah ya. Sedekah itu tidak harus uang, tenaga bisa, pikiran bisa. Mungkin di setiap masjid kampung-kampung kita di bulan Ramadan ini sibuk dengan sebuah kegiatan, baik kegiatan TPA, baik kegiatan berbuka bersama. Nah, dari sinilah kita bisa mengaplikasikan baik harta kita, kalau kita berlebih harta atau mempunyai kelebihan, kemudian tenaga kita, pikiran kita, supaya apa? Puasa kita ini mempunyai nilai yang lebih. Jangan malas, jangan hanya tidur, walaupun toh tidur itu juga bernilai sunnah, tapi kan akan alangkah lebih indahnya jika kalian pergi ke masjid, menyuburkan dan menghidupkan masjidnya. Karena salah satu besok di hari akhir dari 7 golongan manusia yang akan diselamatkan dari azab hari akhir atau di padang mahsyar nanti adalah pemuda yang hatinya selalu di masjid. Oleh karenanya ini kesempatan emas, karena kita belum tentu akan ketemu Ramadan di tahun 2023. Umur kita belum tentu sampai di sana. Harapan saja sampai di sana. Oleh karenanya kita sibukkan diri kita untuk selalu ke masjid, bersedekah lah. Bersedekah fikir, bersedekah tenaga, bersedekah harta, bahkan ya kalau istilah Jawanya mengirim jaburan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kegiatan yang harus kita biasakannya. Kemudian di malam harinya coba kalian ikut tadarus. Karena orang yang membaca Al-Quran, amalnya di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Jika tidak bisa gimana Pak? Kalian cukup mendengarkan dan berusaha belajar. Ya jangan malu, karena belajar itu minnal lahdi ilal lahdi, dari buayan sampai di liang lahat. Jadi jangan merasa, wah saya malu Pak, saya udah SMP, kemudian teman saya masih SD. Enggak, jangan seperti itu. Kita tetap belajar dan belajar demi apa? Kesempurnaan diri kita. Walaupun kita tidak akan memperoleh derajat sempurna, tapi minimal kita akan ada kenaikan dan terus ada kenaikan. Jangan sampai kita pasrah tidak mau belajar. Jadi kalau malam kalian sibukkan diri kalian di masjid, ikut tadarus. Kalau nggak bisa mendengarkan orang membaca Al-Quran, itu sudah sama pahalanya dengan yang membaca. Apalagi kalau kalian mau mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan Al-Qurannya, mejanya. Apalagi kalau orang baca malam juga haus, kalian merebus airnya, mencarikan aqua dan lain sebagainya, ini akan bernilai plus di bulan Ramadan, anak-anak. Kemudian juga kalian TPQ coba, TPQ usahakan ini tadi ya, minalahdi lalahdi, jangan malu, walaupun udah SMP jangan malu. Hasrat hati untuk bisa itu akan lebih baik daripada kalian tidak ada sama sekali. Cobalah kalian amati, jika air hujan jatuh ke bawah mengenai batu hitam, lama-kelamaan kan juga akan kerowok.
ya akan berlubang. Jadi jangan kalian merasa aku gede gak iso, jangan seperti itu. Kalau kalian telaten lama-kelamaan insya Allah akan bisa. Walaupun ya belajar di setelah tua atau setelah besar itu memang sulitnya seperti mengukir di atas air. Sekarang diajari, besok lupa. Tapi gak apa-apa, insya Allah bagaikan air hujan yang menetes di batu hitam tadi. Insya Allah lama-kelamaan akan ada bekasnya juga. Kemudian anak-anak sholat tarawih ya, jangan musiman aja. Ketika minggu pertama masjid kebak penuh, minggu kedua sudah berkurang, ketiga apalagi keempat kembali semula, tinggal beberapa orang saja. Jangan seperti itu. Kita ramaikan masjid dengan sholat malam ya, sholat malam, sholat tarawih bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, gak usah menjadi iyil-iyilan, semua bagus, tinggal niat kita yang dinilai Allah. Karena Allah tidak memandang apapun, yang dipandang hati kita, ikhlas kita aja. Oleh karenanya saya menghimbau untuk main gamenya dikurangi, bahkan ditiadakan untuk bulan puasa ini. TV, bermain yang tidak berguna itu semua dikurangi. Fokuskan diri kalian untuk beribadah, untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Ingat, umur kita belum tentu ketemu Ramadan di tahun 2023. Oleh karenanya jangan sampai kita beranggapan puasa ini hanya kegiatan rutinitas, tetapi ini kegiatan istimewa setahun sekali dan tidak akan ketemu atau belum tentu ketemu di tahun berikutnya. Kemudian kalian itu namanya apa? Mengorbankan diri untuk belajar yang lebih baik, untuk menggali ilmu yang lebih banyak, supaya diri kalian ini berubah. Yang dulunya seperti itu, setelah Ramadan nanti akan ketemu yang lebih baik. Jadi Ramadan ini marilah kita fokuskan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan sunnah, supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, pesan saya di minggu kedua ini, perbanyak diri kalian untuk menyuburkan masjid, kurangi untuk main HP, kurangi untuk bermain di luar sana, karena eman-eman atau sangat sayang sekali jika waktu Ramadan ini hanya kalian buang-buang. Kalian hanya memiliki image ala Ramadan kayak biasanya sok tahun ngarep meneh. Jangan seperti itu, karena belum tentu tahun depan ini kita masih ada kehidupan. Mungkin pesan saya di minggu kedua cukup ini saja. Yang intinya mari kita tingkatkan ibadah kita untuk mencari amalan-amalan yang lebih baik. Kemudian itikaf malam jangan lupa. Kemudian menyegarakan berbuka dengan yang manis, itu juga amalan. Kemudian mengakhirkan makan sahur, ini ya, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur itu jangan awal, supaya kalian mendapat sunnah. Kalau imsaknya itu jam 4:15, kalian jam 4 baru makan. Insya Allah seperti itu akan mendapat amalan sunnah. Mungkin cukup itu dulu. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.